Kalau memang ada bukti ya, nanti ada penerima dari DS dan GT, maka kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat itu yang dari Nusa Tenggara Timur itu. Kamu nanti belajar ya, itu pengacara yang berinisial R itu ya. Kamu belajar yang benar ya. Kalau mau, sebenarnya saya ngikutin ya konten-kontenmu itu ya. Kalau saya mau menanggapi, banyak banget sebenarnya celah untuk menghajar kamu itu ya. Suami daripada pengacara Marlina tadi dipukul sama Dodi. Silakan, ini tadi jelaskan kenapa dipukul sama Dodi. Saya juga bingung. Jadi gini, dari pertama dia udah menjustifikasi saya. Kamu tandain saya, kata dia. Kemudian dia keluar, saya kira dia tidak melakukan pemukulan. Ini melakukan pemukulan pundak saya. Dipukul, bukan cuma ditebak, dipukul. Dan ini masih serasa memar. Ya mungkin saya akan mengambil tindakan hukum, saya akan visum. Di sana saya cuma berdua dan di sana full dari pihak mereka. Oke. Nah, dan terkait dengan kejadian yang katanya pemukulan, ya, saya punya rekaman. Jadi walaupun saya berdua di ruang sidang, di sana ada staf saya 2 orang. Ya, saya juga. Ya, mereka punya rekaman itu, ya. Dan dari press conference yang mereka lakukan, untung saya pakai jas. Lah, apa bedanya jas dengan kaos dengan kemeja? Emang beda? Atau karena ada bantalannya di sini? Memang saya ngapain? Saya bilang, halo apa kabar? Masa saya mau mukul orang, saya harus halo apa kabar baru saya pukul? Ini silakan aja ya. Kalian mau lapor, cuma kalau kalian mau jebak kita dengan momentum itu sangat disayangkan. Ya. Menurut saya sih sangat tidak beretika ya, apalagi itu tadi dari pengacara donaturnya sampai mukul-mukul meja gitu. Seakan-akan itu membuat suasana jadi berantakan gitu, tidak menghormati hakimnya juga gitu. Saya berharapnya itu tidak seperti itu gitu, malah seperti itu jadinya gitu, malah jadi ricuh gitu. Heboh di persidangan. Farhad Abbas mengatakan bahwa telah terjadi pemukulan pasca persidangan gugatan perdata Agus Salim kepada salah satu pengacara Agus. Pengacara Agus mengatakan dirinya merasa dipukul bagian pundaknya oleh Doni, kuasa hukum daripada donatur, dan akan segera melakukan visum karena agak sedikit memar dan akan segera dilaporkan kepada kepolisian. Kuasa hukum donatur merespon dengan cepat bahwa tragedi pemukulan itu hanyalah penggiringan opini dari Farhad Abbas. Itu bukanlah pemukulan, melainkan adalah hanya memegang pundak saja. Ada juga pengacara Agus Salim, anak buah Farhad Abbas yaitu Rizaldi, dikritik habis-habisan oleh Irjen Pol Riki karena gaya bicaranya yang ngelantur dan hanya menjiplak saja. Kritik ini dilayangkan oleh Irjen Pol Riki karena bahasa yang digunakan sangat tidak pantas, karena yang diomongkan akan mempidanakan korban bencana NTT yang menerima donasi akan dipenjarakan. Statement itu dirasa ngawur oleh Irjen Pol Riki. Kalau memang ada bukti ya, nanti ada penerima dari DS dan GT, maka kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat itu yang dari Nusa Tenggara Timur itu. Kamu nanti belajar ya, itu pengacara yang berinisial R itu ya. Kamu belajar yang benar ya. Kalau mau, sebenarnya saya ngikutin ya konten-kontenmu itu ya. Kalau saya mau menanggapi, banyak banget sebenarnya celah untuk menghajar kamu itu ya. Saya juga menyesalkan juga bahasa daripada kuasa hukumnya Agus bahwa kita pidanakan siapa yang menerima itu juga nggak pantas ngomong begitu. Ya. Warga setempat itu sudah melihat situasionalnya itu udah kasihan. Mereka tidak ngerti dari mana ini barang-barang. Yang penting ada luaran tangan mereka terima, nggak ada hubungannya. Jadi jangan pulang ngomong bahwa akan kita pidanakan warga-warga yang menerima itu. Itu juga offside juga, ngomong udah berlebihan. Harusnya pakai otak juga kalau ngomong. Jadi jangan asal jemplak aja gitu. Nggak ada hubungannya itu bahwa bisa rakyat setempat itu pindahkan, nggak ada. Mereka aja perlu dibantu kok. Dan mereka tidak mengerti dari mana itu, yang penting mereka hidup. Harusnya kita prihatin gitu loh, nggak usah melibatkan mereka lagi. Kalau bisa yang lain juga turut membantu. Ya tolong ini koreksi buat
Namanya siapa saya kurang hafal tuh, namanya Rivaldi itu siapa tuh yang ngomong tuh. Kuasa hukum donatur juga menyampaikan permohonan maafnya atas kegaduhan di persidangan itu. Dia juga mengatakan ada salah satu pihak Agus yaitu Farhad yang membolak-balikan fakta akan jalannya persidangan ini. Kenapa di awal sidang pertama Farhad tidak datang saat penyerahan berkas kuasa hukum donatur? Kenapa sekarang Farhad malah beranggapan bahwa kuasa hukum donatur hanyalah didasarkan atas 2 orang donatur saja dan sisanya adalah palsu? Masa pengacara bukan itu? Mana? Saya mau tanya, pengacara? Yakin tuh pengacara itu? Tim apa nih? Tim Hore? Tim apa? Jadi Kalau pengacara besok tunjukkan KTA-nya sama basnya. kita sama-sama melihat kondisi di lapangan kemarin. Kondisi di ruang sidang kemarin ya, di mana ruang sidang itu penuh, dan teman-teman bisa bayangkan, saya di sana posisi saya cuma berdua, ya, di sana ada majelis hakim. Kemudian di sana pengacara semua lawan dan pengunjungnya itu teman-teman wartawan dan apa yang mau sidang juga menunggu antrian sidang dan ya tim dari pihak sana. Ya, yang mulia, persoalan ini bukan lagi persoalan biasa, karena apa yang dilakukan oleh penggugat ini adalah upaya satu konspirasi yang memang sengaja mendaftar walaupun dengan 2 kuasa, sehingga ini tertunda. Jadi seolah-olah yang mereka ini adalah mantan pengacara daripada yayasan, kemudian ditugaskan jadi pengacara donatur, kemudian membuat opini seolah-olah ini adalah mewakili semua donasi, sehingga tiba-tiba mereka melakukan satu podcast, uangnya setuju gitu, padahal buatan dulu. Makanya kami merasa perlu, walaupun yang mulai memandang ini kita belum ada jawaban, tapi kenapa kami meminta surat kuasa itu diperjelas, apakah mereka dapat kuasa dari 2 orang atau 500 orang? Saya aja nggak lihat tuh, ya, kalau FA kemarin itu ada basnya, ada kartu anggotanya, saya nggak lihat. Saya nggak lihat tuh legalitas dari kuasa yayasan. Padahal kita tahu yayasan Novi sudah mengundurkan diri dan ganti Geri. Apakah dia layak untuk ada di kita nggak tahu. Tapi ini kemarin itu suasananya didorong, ya, didorong untuk supaya hakim mau mengikuti pola pikir mereka. Kemensos juga belum diperiksa legalitasnya. Tapi saya nggak mempersoalkan itu gitu loh. Oke lah, is oke. Selama tidak mundur, selama kita jalankan agenda persidangan hari itu dengan baik gitu loh. Nah, jadi disitulah perdebatan kemarin itu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf pada senior, pada majelis hakim perkara nomor 1415. Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya mempertahankan argumentasi saya sebagai kuasa hukum, ya.